Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita, hanya di Batam TV. New Life. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi sedang terjadi dan akan terus terjadi. Selamat malam pemirsa setia New Life. Kita berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Gimana kabar pemirsa pada malam hari ini? Kami selalu yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang Luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. Ya. Bagaimana siaran New Life pada malam hari ini? Betul sekali ya pemirsa. Siaran ini kami kemas secara interaktif dari Batam TV. Pemirsa bisa bergabung dengan kami. Pemirsa yang sedang memiliki permasalahan di dalam kehidupan Anda, Ya. mari pemirsa bisa curhat ke kami, bisa sharing ke kami, bisa bertanya ke narasumber kami pada malam hari ini di nomor 0819 081 77 771. Ya, atau mungkin pemirsa pada malam hari ini memiliki permasalahan pekerjaan, Ya. kesehatan, rumah tangga, atau mungkin lagi galau nih malam Betul. hari ini ya. Dan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life, Anda bisa SMS kami di 0819 081 77 771. Ya kayaknya kalau kita ngomong siaran ini nggak habis-habis ya masalahnya. Betul. Kenapa masalah dalam kehidupan kita nggak habis-habis ya? Iya, belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain Iya. gitu ya. Kayaknya timpang tindih gitu ya. Ya, atau yang lagi galau, yang lagi sedang depresi, stres. Atau mungkin seorang diri nggak ada yang menemani nih, bingung mesti ngapain ya. Ya, terus bagaimana sih ketika kita ada masalah bisa menjadikan semuanya menjadi indah? Nah, karena itu pemirsa, Jangan pernah lewatkan Sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan masa depan yang baik dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Malam hari ini kami mengangkat tema Semuanya Jadi Indah. Kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Ada yang kangen mungkin sama narasumber satu ini ya. Ya, Karena udah sudah lama nggak nggak nampak ya. nih, Nah, iya. sekarang nampak lagi. Ya, pemirsa kita sapa langsung narasumber Ya, kita betul. pada malam hari ini. Selamat malam Mbak Susilo. Malam Hengki, Malam. malam Anes, selamat malam pemirsa di rumah. Malam Siapa? Bu. Oh ya, selamat datang kembali Bu. Selamat datang kembali. Ya, selamat datang ya. Selamat malam Bu Ya, Dita. selamat malam semuanya dan terutama selamat malam juga untuk pemirsa New Life dimanapun Anda berada. Ya. Udah lama nggak nampak, kemana Bu? Kemana ya? Tahu nggak ya? Ke dunia lain. Ke dunia lain. Ya, ini gimana kabarnya? Ya, Ya tentu tentu saja saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Ini Ya. temanya keren sekali. Semuanya jadi indah. Mau Betul. dong Pak. Rahasianya apa Pak? Kenapa ngangkat tema ini Pak? Begini, karena semua orang pasti menginginkan keindahan dalam hidup. Ya. Dan yang uniknya, sebagai contoh kisah nyata adalah CEO dari Alibaba Group, Jack Ma di Cina sana. Dia salah satu orang terkaya di Cina. Dan yang uniknya, dia kisah hidupnya menarik. Waktu saya membaca tadi, kisah hidupnya dia pernah coba ngelamar di 30 perusahaan, semua menolak dia. Dia pernah coba melamar di KFC. Dan yang uniknya, waktu dia ngelamar 24 orang yang melamar, 23 keterima, hanya dia sendiri yang tidak keterima. Dia ngalami down, lalu dia coba belajar bahasa Inggris, dia terus berusaha bekerja dan akhirnya dia mendirikan perusahaan Alibaba itu. Dan dia menjadi orang terkaya
terkaya di Cina dan dia masuk dalam 23 jajaran miliarder dunia. Wow. 23. Kekayaannya 292 triliun dan yang menariknya waktu dia sekarang ini dia barusan diwawancara dan dia mengatakan gini bahwa dia tidak bahagia menjadi orang kaya. Nah, ini yang menarik kan? Banyak orang berpikir waktu kita menjadi kaya nanti baru hidup kita indah. Semuanya indah. Apakah itu memang yang menjadikan kekayaan membuat hidup kita indah atau tidak? Nah, menurut pengakuan Jack Ma, dia tidak bahagia menjadi orang kaya. Kenapa? Karena terlalu banyak tekanan dan yang lebih menyakitkan lagi bagi dia adalah karena orang melihat dia, yang dilihat bukan pribadinya lagi. Kekayaannya Yang dilihat itu, adalah Pak, ya? uang. Oh. Jadi orang dekat sama dia karena dia menjadi sumber jawaban tentang uang. Jadi dia tidak menginginkan hal itu sebenarnya. Anda bisa cari di internet, Jack Ma namanya, kemudian dia perusahaannya Alibaba dan kisahnya menarik sekali dan masih hidup sampai sekarang. Sekarang berusia 50 tahun dan dia berkata dia tidak bahagia. Wow. Nah, waktu kita berkata kita ingin semuanya jadi indah. Ukuran apa yang kita pakai? Itu yang akan kita bahas secara khusus pada malam hari ini. Ada orang yang berpikir kalau aku kaya maka semuanya jadi indah, aku bisa beli semua. Benar, uang bisa beli banyak hal, tapi uang nggak bisa beli tidur nyenyak. Uang nggak bisa beli kesehatan, uang nggak bisa beli banyak hal juga. Ya. Nah, ada orang yang meletakkan indahnya hidup pada saat dia berkata gini, seandainya aku punya pasangan hidup yang ganteng, yang kaya, yang berkepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, pesawat pribadi gitu. Nah, jadi ya apakah itu yang membuat semuanya jadi indah? Itu yang menjadi tanda tanya kita. Mungkin Anda berkata, ya Bapak tidak pernah mengerti rasanya miskin, mungkin Anda berkata seperti itu. Namun apakah kekayaan memang bisa membuat hidup kita indah? Saya melihat ada orang-orang yang sederhana tapi mereka sangat indah hidupnya, sangat berbahagia. Dan bukan hanya sangat berbahagia, mereka menjadi dampak bagi banyak orang. Banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita pelajari dan memberikan makna hidup dalam hidup ini. Ya. Makanya kita angkat tema ini secara khusus. Kalau misalnya banyak masalah di dalam kehidupan kita, gimana mau bahagia gitu kan? Sepertinya kok sedih-sedih kalau banyak masalah. Nah, bagaimana supaya saat ada masalah semuanya bisa jadi indah? Dari wajahnya kira-kira yang banyak masalah yang mana? Jadi disuruh jawab. Ini masalahnya ngantuk aja mungkin, Pak. Oh iya. Udah malam, Pak. Silakan, Bu. Udah lama nggak dibully soalnya. Nggak dibully. Soalnya sudah lama dia nggak ada partner untuk dibully. Bercanda. Iya. Sebenarnya apa sih masalah gitu ya kalau kita bicara tentang banyak nih masalahnya kita gitu. Ketika kita bertanya apa itu masalah gitu ya. Nah, masalah itu sendiri sebenarnya kan adanya gap ya atau jarak antara apa dan apa sih? Antara harapan dari keadaan yang menurut kita ideal dengan kenyataan nih, kondisi aktual gitu. Nah, jadi sebenarnya masalah itu sendiri timbul karena adanya harapan itu tentang kondisi yang menurut kita adalah yang terbaik yang harusnya kita raih gitu loh. Nah, sehingga tanpa kita sadari, kita seringkali mata kita terfokus pada harapan-harapan itu dan menjadi frustrasi ketika kita menyadari bahwa kondisi aktualnya kita belum bisa sampai di sana gitu. Nah, inilah jadi masalah akhirnya. Nah, gimana caranya gitu ya supaya kita bisa settle gitu terhadap masalah ini. Nah, caranya adalah dengan kita tidak men-zoom gap-nya itu. Ketika kita zoom gap-nya itu, maka yang ada adalah keinginan kita adalah semuanya yang terbaik, namun kenyataannya tidak atau belum sampai ke sana, sehingga kita menjadi susah untuk bersyukur kalau kita men-zoom keadaan gap-nya itu tadi gitu. Akan tetapi kondisi ini bisa menjadi berubah menjadi ucapan syukur ketika kita tidak berfokus pada gap itu. Akan tetapi kita memandang bahwa jarak yang ada tadi itu bukan untuk membuat kita frustrasi, melainkan jarak itu adalah sebagai sesuatu yang progresif yang kita bisa capai gitu loh. Nah, seringkali kan kita nih begitu cepat ya untuk merasa depresi atau menghakimi diri kita sendiri berdasarkan kondisi aktual kita udah langsung menganggap bahwa inilah saya gitu loh. Misalnya harapan kita adalah kita mungkin ingin menjadi orang yang sukses, berhasil dari sisi keuangan misalnya. Akan tetapi hari ini kita melihat kita belum cukup berhasil
seperti yang kita harapkan gitu. Nah kemudian kita sudah langsung menjudge bahwa atau langsung menghakimi diri kita, menghakimi hidup kita bahwa ya inilah saya gitu loh. Saya memang orang yang nggak bisa berhasil ya begini adanya. Jadi disitulah mulai menjadi masalah itu ketika kita menzoom kondisi itu menjadi suatu yang kita anggap sebagai takdir kita gitu loh. Nah jadi bagaimana caranya kita menyikapi hal itu ya, kita harus mulai belajar bahwa itu adalah progres ya. Kita mulai melihat kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan setiap kita untuk menjadi orang yang berhasil. Kalau saat ini kita belum mencapai keberhasilan seperti yang kita harapkan, bukan berarti itu akhir dari segala sesuatunya. Tetapi itu adalah perjalanan kita menuju ke sana. Seperti itu. Saya sempat merenungkan tentang hidup ini. Saya berjumpa dan orang-orang yang dalam hidupnya tidak ada jalan keluar lagi. Tidak ada jalan keluar, ada yang sakit, ada yang terlilit utang mungkin, yang kelihatannya tidak mungkin ada jalan keluar secara logika. Logika manusia. Ya, logika kita, logika manusia, kita berkata nggak mungkin lah dia bisa meraih mimpinya, nggak mungkin dia bisa keluar dari masalah itu. Mungkin yang sudah sakit dokter berkata tidak ada jalan keluar lagi dan berbagai macam. Namun tahukah kita bahwa waktu masalah itu terjadi dan logika kita berkata tidak ada jalan keluar, itulah saatnya kita meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Di sana yang perlu kita tahu bahwa waktu kita mengalami masalah dan tidak ada jalan keluar, letakkanlah pengharapan kita kepada kebaikan Tuhan. Waktu kita percaya bahwa Tuhan itu baik, Dia akan mengatasi semua persoalan dalam hidup kita. Makanya tadi Bu Dita katakan bahwa jangan hanya mensum satu titik masalah dalam hidup kita. Waktu kita mau kuat dalam menghadapi masalah, lihatlah semua kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Waktu seseorang sedang sakit, jangan hanya melihat sakitnya saja. Lihat kalau selama ini Tuhan sudah memelihara anak-anak, Tuhan sudah mempertemukan pasangan yang baik, kebutuhan cukup dan semuanya gitu ya. Sehingga kita bisa percaya kalau yang lalu Tuhan tolong, yang sekarang juga pasti Tuhan tolong. Nah, dalam hidup kita pasti akan ada titik yang kita berkata rasanya tidak mungkin lagi ada jalan keluar. Tapi percayalah, Tuhan ada di dalamnya. Tuhan itu adalah Tuhan di atas ketidakmungkinan dalam hidup ini. Saya tidak tahu problem yang sedang pemirsa alami, apapun, kita juga kadang mengalami problem. Tapi di sanalah saya mengalami problem yang saya pikir tidak mungkin, bahkan untuk berpikir aja rasanya sudah capek, sudah tidak ada jalan keluar, keluarga mungkin gak ada, sahabat dekat meninggalkan kita waktu kita mengalami masalah. Itu yang kebanyakan terjadi, bahkan mungkin Anda berkata saya bahkan dikhianati dan berbagai macam. Tapi percayalah, Tuhan itu Tuhan yang baik, yang kerinduannya adalah supaya setiap kita mengalami pemulihan dalam hidup. Ya, kami ingatkan pemirsa pada malam hari ini yang sedang punya masalah, yang sedang mungkin merasa hidupnya hancur, sudah nggak ada pengharapan, apa mungkin semuanya bisa jadi indah. Nah, kebetulan sekali pemirsa menyaksikan siaran kami. Secara kebetulan. Iya, dan kebetulan juga menyaksikan siaran pada malam hari ini, pemirsa bisa SMS, bisa cerita permasalahan yang sedang Anda hadapi ke narasumber kami pada malam hari ini di 0819 081 77 771. Nah, Pak, pastilah semuanya indah. Karena dia dilahirkan dari orang kaya, orang punya, mau apa-apa bisa. Sedangkan saya miskin, mungkin nggak berpendidikan lagi. Gimana semuanya bisa indah, Pak? Nah, coba lihat. Kenapa orang berkata gimana semuanya bisa indah? Karena dia fokus pada apa yang tidak dia punyai. Dia fokus pada masalah yang ada dalam dirinya. Misalkan keterbatasannya nggak bisa beli barang karena keuangan terbatas, dia fokusnya hanya ke sana. Dia nggak fokus bagaimana Tuhan baik memberikan dia kesehatan. Datanglah ke rumah sakit, bahkan banyak orang kaya yang sedang kena kanker dan berbagai macam. Ada saatnya uang tidak bisa memberikan kita kebahagiaan. Uang bisa membuat kita happy mungkin sesaat gitu ya. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya tidak terletak pada uang, tidak terletak pada jabatan. Jabatan bisa berubah semuanya. Jangan kita meletakkan kebahagiaan hidup kita pada hal-hal yang bisa tergoncangkan. Hal-hal yang bisa berubah. Waktu kita meletakkan kebahagiaan hidup kita pada hal-hal yang bisa berubah, ini akan menjadi problem dalam hidup ini. Tapi letakkanlah kebahagiaan kita pada hal-hal yang tidak berubah, yaitu kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
Sehingga waktu kita melihat setiap kebaikan Tuhan, bangun pagi, mengucap syukurlah kepada Dia. Waktu kita melihat istri kita tidur, mengucap syukurlah, Tuhan terima kasih buat istri yang terbaik. Lihat anak-anak, bangun pagi, peluklah anak-anak dan mengucap syukurlah, Tuhan terima kasih buat anak-anak yang baik. Ada masalah, mengucap syukurlah bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalahnya. Jadi orang yang hidupnya dengan penuh dalam pengucapan syukur melihat kebaikan Tuhan, dialah orang-orang yang melihat keindahan dalam hidup ini. Dialah orang-orang yang tidak dikendalikan oleh masalah, tapi dialah orang yang mengendalikan masalah dalam hidup ini. Karena tidak ada masalah yang terlalu besar bagi orang yang melihat Tuhan dengan benar. Waktu kita melihat masalah yang besar, kita nggak bisa lihat Tuhan dengan benar. Sehingga kita mengalami down, kita mengalami depresi, stres, dan berbagai macam. Tapi kalau kita melihat Tuhan yang besar, tidak ada masalah yang terlalu besar dalam hidup ini. Kalau misalnya dalam rumah tangga seperti itu, suami istrinya bertengkar terus setiap hari. Nah, kalau dalam hal itu apanya yang indah? Gimana caranya supaya bisa indah? Kayaknya ribut terus setiap hari. Kita tanya sama pasangan yang paling romantis sebelah saya. Yang baru pulang bulan madu. Iya, sebenarnya keindahan hidup dalam rumah tangga gitu ya, itu juga sebenarnya ditentukan dari apakah ada kebahagiaan atau tidak di dalam pribadi pasangan itu gitu. Karena prinsipnya adalah hanya orang yang berbahagia yang bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain gitu. Ketika seseorang tidak mengalami kebahagiaan di dalam kehidupannya, di dalam hatinya, maka yang ada adalah dia menjadi orang yang menuntut pasangannya untuk memberikan kebahagiaan itu gitu. Makanya yang terpenting bagi setiap pasangan adalah untuk menyadari bahwa dirinya dikasihi oleh Tuhan secara sempurna. Ketika seseorang menyadari bahwa Tuhan mengasihi dia secara sempurna, Tuhan tidak menghitung-hitung pelanggaran dan dosa-dosa yang dia lakukan di dalam kehidupannya, justru sebaliknya Tuhan justru malah memberikan rencana-rencana yang terbaik gitu ya, di balik semua kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh kita sebagai pribadi gitu. Ini adalah keyakinan yang saya percayai ya. Jadi hal inilah yang membuat kemudian seseorang itu bisa mengalami kebahagiaan dan kemerdekaan di dalam kehidupannya. Dan ketika itu terjadi, maka secara otomatis aliran-aliran air kebahagiaan atau aliran-aliran air kehidupan ini akan memancar sampai kemanapun gitu loh. Termasuk terhadap pasangannya, sehingga apa sih sebenarnya yang menyebabkan keributan di dalam rumah tangga? Seringkali yang menyebabkan keributan adalah tuntutan. Saya sudah melakukan A, B, C, D, E sampai seterusnya. Sedangkan apa yang kamu lakukan gitu? Ketika hubungan diwarnai dengan tuntutan demi tuntutan, maka yang ada adalah pertengkaran demi pertengkaran gitu. Seharusnya dia begini gitu. Benar, ya. karena saya sudah melakukan ini, harusnya bagian dia dong begini gitu. Kita sudah mulai menetapkan lagi standar apa yang menurut kita ideal, sehingga timbullah gap ini tadi, sehingga muncullah masalah gitu loh. Karena adanya gap antara apa yang kita harapkan dengan apa kenyataannya. Nah, gimana caranya mempersempit gapnya ini? Ya, kita mulai dengan mempersempit harapan kita gitu loh. Harapan kita tidak bisa gantungkan harapan kita terhadap orang lain, karena apa? Orang lain juga tidak sempurna. Tapi gantungkanlah harapan kita terhadap pribadi yang maha sempurna, yaitu Tuhan yang mengasihi kita apa adanya, yang menerima kita apa adanya, yang mencurahkan kasih sayang yang sempurna di dalam kehidupan kita. Ketika kita menggantungkan itu semua kepada Tuhan, ketika mata kita tertuju pada Tuhan, sehingga kita boleh memiliki pengharapan yang nggak lagi begitu tinggi ya terhadap orang lain gitu. Karena seringkali tanpa kita sadari ini, kita kan berharap orang lain ini harus sesuai dengan maunya saya gitu. Nah, padahal sebenarnya orang kan nggak sempurna ya. Orang itu kan ya punya keterbatasan sendiri. Mereka punya latar belakang sendiri. Mereka punya segala sesuatu yang di luar kendali kita gitu loh, yang seringkali kita tidak mampu untuk mengendalikan dan mengontrolnya, dan itu membuat kita menjadi frustrasi justru kalau kita berusaha untuk mengendalikan orang lain. Seperti itu. Ya, kita ke SMS ada yang sudah masuk dari 5848. Selamat malam Nyulef, selamat malam. Baru tadi teman saya curhat, bosnya selalu hina dia, tidak sekolah, orang miskin, dan bosnya bilang hanya menolong padahal gaji teman saya itu sedikit. Solusinya dong, terima kasih.
Oke. Tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkan diri kita jika kita tidak mengizinkan. Itu kayaknya status BB saya, Pak. Oh iya. Oh, bukan ya? Dan yang menariknya dari penelitian ada 814 orang terkaya di dunia ternyata tidak lulus ijazah. Tidak lulus sarjana. Wow. 814 orang dan waktu saya membaca itu wow. 814 orang terkaya di yang dunia ternyata tidak lulus sarjana. Kabar baik berarti buat yang kirim SMS. Bukan berarti tidak perlu bersekolah, masih banyak juga yang orang kaya yang lulus sarjana. Nanti nggak lulus itu sekolah juga kabar semua. baik gitu. Nah, waktu orang mengatakan hal negatif pada diri kita, selama kita merasa itu bukan merupakan identitas kita, jangan diterima. Dalam arti gini, ya udah biarin aja orang mengatakan jelek, orang mengatakan kamu munafik, orang mengatakan kamu bodoh, sudah jelek, hitam, bodoh, hidup lagi katanya gitu kan. Bau lagi, Pak. Sudah, biarkan itu orang yang mengatakannya. Iya. Tapi kita harus mengenal identitas kita sendiri. Kalau kita memang benar, ya sudah benar saja. Identitas kita tidak ditentukan dari apa kata orang lain, tapi apa kata Tuhan. Waktu Tuhan mengatakan bahwa hidup kita berharga dan kita percaya hidup kita berharga, kita akan bisa memberikan arti hidup itu kepada orang lain. Ya. Kenapa saya mengatakan itu? Saya waktu saya masih sekitar SMA, saya juga berpikir apa gunanya saya hidup? Hidup saya nggak ada arti. Papa saya berkata saya punya 4 anak laki, hilang 1 masih ada 3, kamu mau pergilah. Saya nggak punya tujuan hidup dan saya pikir hidup saya sudah nggak ada artinya. Begitu banyak kesalahan yang saya lakukan dalam hidup saya. Tapi waktu saya melihat kepada Tuhan, ada seorang yang datang dalam hidup saya memberitakan tentang Tuhan yang baik, Tuhan yang mengubahkan kehidupan. Ternyata hidup saya diubahkan. Dan hidup saya bisa menjadi berarti bagi keluarga saya, bagi banyak orang. Dulu hubungan saya dan papa saya seperti kucing dan anjing. Sekarang kalau ketemu kami bisa ngobrol lama dan begitu indahnya. Papa saya dulu yang berkata, saya punya 4 anak laki, hilang 1 masih ada 3. Sekarang kalau saya pulang, dia malah cerita kemana-mana saya pulang untuk bisa saling berbagi dan saling menjadi berkat. Hidup kita tidak ditentukan dari apa kata orang lain. Jadi buat teman yang seperti yang mengalami itu, memang saya menyadari bahwa dikatakan bodoh itu nggak enak. Saya dulu dikatakan tidak berguna itu tidak enak. Kamu besar mau jadi apa nanti, itu nggak enak. Namun percayalah, lihatlah Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Tetap saja bekerja bahwa waktu orang menghina kita, jadikanlah itu batu lompatan untuk kita membuktikan bahwa kita adalah orang yang berhasil karena Tuhan. Iya, dan sebenarnya seseorang itu berharga atau tidak berharga bukan ditentukan dari seberapa tingginya jenjang pendidikan yang sudah dia lalui atau seberapa tebalnya dompet yang dia bawa kemana-mana gitu ya. Tapi berharga atau tidak berharganya seseorang itu sebenarnya adalah tergantung dari apa kata Tuhan tentang dia gitu, tentang orang itu. Dan sebenarnya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak berharga, karena kita ini adalah diciptakan oleh Tuhan, dikatakan diciptakan dengan buatan tangan Tuhan gitu. Nah, sesuatu yang buatan tangan, kayak misalnya batik aja deh, antara batik yang buatan tangan dengan batik yang cetakan pabrik itu tentu kualitasnya beda gitu. Yang buatan tangan pasti lebih mahal gitu. Itu baru buatan tangan orang. Nah, kita ini adalah buatan tangannya Tuhan gitu loh. Jadi yang membuat kita ini nggak main-main. Nah, sekarang logika saja, kalau Tuhan yang begitu luar biasa sempurna, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya ini, yang begitu maha besar, maha hebat, maha sempurna, dia mau gitu ya, untuk dengan secara spesial, secara khusus, untuk membentuk setiap pribadi kita, dengan tangannya dia bentuk, dia ciptakan kita dengan tangannya secara detail. Hidung kita bisa ada di sini tempatnya, bukan di tempat yang lain gitu ya. Itu bentuknya mirip tapi nggak sama gitu loh. Hidung kita berempat aja bisa beda-beda gitu. Ini baru bicara soal hidung, belum bicara soal yang lainnya gitu. Sidik jari manusia nggak ada satupun yang sama meskipun seseorang itu kembar. Jadi betapa spesifiknya, betapa detailnya rancangan Tuhan atas, kalau kita lihat atas fisik kita saja tuh sudah begitu terinci gitu ya dan detail. Masa sih Tuhan mau menciptakan yang sesuatu yang begitu hebat gitu ya hanya untuk sesuatu yang tidak berharga? Pasti Tuhan menciptakan manusia dengan dirancang sedemikian sempurna keadaannya karena Tuhan memang menganggap manusia itu adalah pribadi yang berharga.
Nah, karena kita itu berharga, jadi kita harus menyadari bahwa diri kita ini adalah pribadi yang berharga. Jadi seseorang itu berharga karena memang kita ini adalah diciptakan Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar selama kita hidup di dunia ini. Nah, harus sadari dulu gitu, siapa kita sebenarnya di mata Tuhan. Sehingga ketika kita menyadari siapa kita sebenarnya di mata Tuhan, kita nggak peduli lagi atau kita nggak risau lagi dengan apa kata orang tentang kita. Bukan pendidikan yang membuat kita berharga, bukan berapa banyaknya uang kita yang membuat kita berharga, tapi karena Tuhan menciptakan kita sebagai orang yang berharga, maka kita adalah orang yang berharga. Contoh sederhana, menteri kita nih yang baru dilantik ya, menteri wanita, Susi. Banyak orang yang mengatakan atau menggunjing gitu ya, katanya tidak berpendidikan dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara tentang pengalaman, tentang betapa kayanya gitu ya, pengalaman hidup yang dia miliki dan betapa hebatnya entrepreneur skillnya dia untuk membangun usahanya, untuk membangun bisnisnya, justru itu membuat orang kagum gitu. Jadi bukan pendidikan yang akhirnya kita lihat, bukan karena pendidikannya gitu loh dia bisa melakukan itu semua, tapi bagaimana dia menyadari betapa berharganya kehidupan dia dan betapa besarnya kontribusi yang sebenarnya dia bisa berikan di dalam kehidupan ini. Ya, ada pepatah ngomong gini, perakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa perlu Pak kita menderita dulu baru nanti semuanya jadi indah? Perasaan menderita nggak indah-indah terus Pak? Ya, karena Anda percaya Anda menderita, ya Anda akan menderita gitu kan ya. Sebenarnya penderitaan itu relatif. Bagi orang-orang yang melihat sebuah visi, melihat tujuan, dia tidak melihat tantangan itu sebagai sebuah penderitaan. Tantangan menjadi sebuah tantangan dalam hidupnya. Nah, kalau Anda hanya fokus pada kekurangan dan masalah, apalagi Anda tidak punya tujuan, Anda akan merasa hidup ini begitu menderitanya. Tapi kalau kita memiliki tujuan, ada tantangan yang menghadang dalam hidup ini, bagi kita itu bukan satu penderitaan, itu merupakan batu loncatan. Itu anugerah dari Tuhan yang untuk kita mengalami proses untuk kita mencapai sebuah tujuan. Nah, jadi kalau saya pribadi sih tidak percaya bahwa kita harus menderita dulu baru sukses. Tidak, bukan berarti saya berkata tidak ada masalah. Masalah pasti datang, tapi bagaimana kita menyikapi masalah itu. Ada orang yang putus pacar langsung bunuh diri dia menganggap itu penderitaan terbesar dalam seluruh hidupnya. Iya kan? Kenapa? Karena kepercayaan yang salah itulah yang mengakibatkan penderitaan sesungguhnya. Contoh sederhana, kenapa orang yang berkata misalkan kalau gaji saya sekian, misalkan gaji 2.500.000, saya hidupnya sengsara. Gitu. Karena kepercayaan dia salah tentang kehidupannya ini, tentang nilai uang ini. Waktu dia percaya bahwa dengan uang sekian dia menderita, dia akan mengalami penderitaan karena kepercayaan. Tapi berapa banyak orang, berapapun yang dia punya, dia mengucap syukur, dia percaya dia adalah orang yang berbahagia dan bisa memberikan senyum, menjadi berkat, bahkan menjadi berkat bagi perusahaan. Dengan gaji berapapun dia punya prinsip memberikan keuntungan bagi orang lain dalam hidupnya. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Jadi sesuatu yang sangat berbeda sekali waktu kita mengerti bahwa hidup ini bukan hanya terfokus pada diri kita. Orang yang menderita adalah orang yang fokus pada diri sendiri. Ada orang lain kurang menghargai, dia merasa menderita. Ada orang lain lewat gak kasih senyum, dia merasa tertolak. Kenapa? Karena fokusnya pada diri sendiri. Kenapa sih kok misalkan dia tuh kok ngeliat aku seperti ngeliatnya gimana gitu. Nah, waktu orang fokus pada diri sendiri, dia akan mengalami penderitaan. Kenapa? Dia akan melihat kekurangan demi kekurangan yang terus terjadi dalam kehidupannya. Tapi kalau orang fokusnya kepada Tuhan dan prinsip hidupnya adalah memberi, dia akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Sekalipun pemberian yang dia berikan mungkin hanya 1.000 perak kelihatannya. Tapi karena hatinya memberi dengan sukacita, karena dia adalah orang yang berbahagia, maka pemberian itu membuat kebahagiaan dalam hidup orang lain. Bahkan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan uniknya orang-orang yang memiliki paradigma seperti itu ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian gitu ya. Maksudnya sakit-sakit dulu nih kita nih, nantilah senang-senangnya.
uniknya saya ketemu sama orang-orang seperti itu ya. Dan berapa tahun kemudian prinsipnya masih sama terus, artinya masih sakit terus gitu. Nah, Fokusnya ini sakit terus dia ya. kapan senengnya gitu kan jadinya ya. Akhirnya saya mengambil kesimpulan gini, sebenarnya kebahagiaan itu bukan ditentukan dari seberapa besarnya masalah kita, ada atau tidak adanya masalah dalam kehidupan kita, bukan di sana tolak ukurnya gitu. Tetapi itu adalah sebuah keputusan dimanapun kita berada, ketika kita mengambil keputusan untuk kita berbahagia, maka kita adalah orang yang berbahagia gitu loh. Apapun, betapa Dalam pekerjaan besarnya apapun pun, juga ya. betapa besarnya pun masalah yang harus kita hadapi, kalau kita sudah mengambil keputusan bahwa saya adalah orang yang berbahagia dan saya akan melewati ini semua dengan penuh kemenangan. Ketika kita memiliki paradigma seperti itu, maka yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, yang kita jalani di dalam kehidupan ini adalah kebahagiaan, adalah sukacita gitu. Jadi kita nggak perlu nunggu besok untuk kita mengalami kebahagiaan gitu. Kebahagiaan adalah hari ini, saat ini, apa yang saya hadapi, saya berbahagia dalam kondisi apapun. Ya. Ya. Kita masuk ke SMS selanjutnya dari 0668. Shalom. Shalom. Saya mau tanya nih, kalau manusia mempunyai kekurangan, apa pantas manusia yang mempunyai kekurangan bisa mencintai satu cowok, dan mungkin juga cowok ini tidak mencintai cewek yang mempunyai kekurangan itu? Nah, apakah mungkin Cowok mau menerima cewek Ya, yang kekurangan? Ya, saya rasa nggak ada satu orang pun yang sempurna ya di dunia ini ya. Justru saya percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan, itu kan untuk saling melengkapi gitu ya. Kelebihan dan kekurangan masing-masing, supaya apa? Supaya kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri pasangannya itu bisa dilengkapi oleh pasangannya, seperti itu. Ya. Jadi ya jangan pernah berkecil hati dan jangan pernah menzoom kehidupan kita dari sisi kelemahannya aja gitu. Mungkin kita punya kekurangan, tapi kita juga kan punya banyak hal-hal baik yang bisa kita lakukan, punya banyak hal-hal yang besar gitu yang bisa kita lakukan. Banyak potensi di dalam kehidupan kita yang seringkali kita nggak sadari ketika kita berfokus pada kelemahan kita aja gitu. Ketika kita berfokus pada kelemahan, kita jadi lupa bahwa kita ini sebenarnya adalah pribadi yang diciptakan Tuhan, yang memiliki tujuan di dalam kehidupan ini gitu. Nah, kalau Tuhan sudah menciptakan kita dengan satu tujuan, pasti Tuhan juga memperlengkapi dong gitu dengan potensi-potensi yang ada di dalam diri ini gitu. Nah, ketika kita salah fokus di dalam kehidupan ini, kita akhirnya bisa jadi tidak menyadari potensi yang mungkin terpendam di dalam hidup kita gitu. Jadi yang kita lihat kelemahannya aja, dan itu membuat kita akhirnya jadi minder, jadi nggak percaya diri. Akhirnya kita pun mau bergaul jadi takut gitu. Nah, seperti ini kan jadinya, apakah ada orang yang mau gitu? Kenapa enggak gitu? Saya percaya berapa banyak pasangan-pasangan di dunia ini yang bisa menikmati kebahagiaan dalam kehidupan pernikahannya, mereka itu juga orang-orang yang punya kelemahan kok gitu. Mereka juga orang-orang yang nggak sempurna, tapi buktinya mereka bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Jadi ya jangan fokus ke kelemahan. Saya ingat waktu Nick Vujik ke Surabaya. Ya. Dia Mungkin bisa diceritakan dikit Nick Vujik Ya. itu siapa? Nick Vujik itu orang yang tangannya sangat pendek, kakinya sangat pendek, sangat terbatas, keterbatasan fisik. Dan waktu dia berbicara depan kami banyak orang, dia berkata, saya mau menikah. Dia Waktu itu belum menikah ya dia? Belum. Mungkin pacar pun belum punya waktu itu. Waktu itu belum punya, tepatnya belum punya. Dan dia berkata, suatu saat saya akan menikah. Dia berkata seperti itu. Padahal dengan semua keterbatasan fisiknya, mungkin belai cewek pun gak bisa gitu kan. Jalan normal pun gak bisa dia karena kaki dan tangan yang begitu terbatas. Tapi saya melihat hal yang luar biasa di dalam dirinya. Dia tidak menjadikan kekurangannya itu sebagai suatu untuk dia mengasihani dirinya sendiri. Malah dia jadikan kekurangan dan keterbatasan itu menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa dia memberikan motivasi, dan sekarang dia sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Dan pasangan hidupnya Sempurna. Dari sisi Kaki fisik tangan, ya, kaki tangan ya. maksudnya lengkap semua. Ya. Dan kita berpikir, mungkin apa yang dilihat dari wanita itu kepada pria itu kan. Dan keterbatasan, ingat, kecantikan atau kegantengan bukan hanya dari sisi fisik, tapi apa yang ada di dalam. Inner beauty. Yang membuat orang tertarik itu apa yang ada di dalam. Wajah kita secantik apapun, kalau ngomongan kita pedas, nggak enak, kasar, fokus pada hal-hal negatif, orang mau denger aja malas. Betul, Pak. Gimana mau nikah sama Paling dia? betah sehari 2 hari ya. Betul. Habis itu besokannya aduh capek deh gitu. Jadi capek Betul. hati orang juga deket gitu kan. Makanya
waktu kita mengalami keterbatasan fisik, kekurangan mungkin, saya nggak tahu apakah itu yang dimaksudkan dalam SMS ini. Kalau misalnya mungkin kita memiliki keterbatasan fisik dan kekurangan, belajarlah mengucap syukur setiap saat. Jangan pernah ada satu kali pun kata mengeluh dalam hidup kita keluar. Status Facebook, status BB, WhatsApp atau apa Media saja, sosial, gitu ya. Ucapkan perkataan-perkataan yang benar dan membangun mengucap syukur di sana, maka Anda akan menjadi magnet bagi banyak orang. Iya, karena Orang akan sebenarnya- datang dan bertanya kenapa Anda bisa bersyukur dengan Betul. semua Keadaan kekurangan. begitu. Ya. Karena sebenarnya perkataan kita ini memiliki kuasa ya, dan Betul. itu sudah dibuktikan oleh begitu banyak Penelitian. orang, begitu banyak penelitian dilakukan. Memang apa yang kita perkatakan ini memang memiliki kuasa gitu. Ada satu terapi untuk memudahkan persalinan itu bahkan dipakai ketika sang ibu ini memperkatakan siang dan malam gitu pada saat kehamilan gitu ya, bahwa saya akan melahirkan dengan mudah, saya akan melahirkan dengan gampang, prosesnya cepat dan semuanya akan baik-baik saja, saya tidak akan merasa sakit. Ketika itu dikatakan berulang-ulang pada saat mau proses menuju persalinan, yang terjadi adalah benar-benar kejadian sesuai dengan apa yang dia perkatakan. Karena kenapa? Apa yang kita perkatakan itu akan berubah menjadi satu kepercayaan, akan berubah menjadi satu iman di dalam diri kita. Dan ketika itu sudah menjadi iman atau kepercayaan, maka baik kita sadari ataupun kita tidak sadari, kita akan bergerak menuju ke sana, menuju apa yang kita perkatakan. Banyak orang yang nggak percaya, banyak orang yang berpikir omong kosong gitu loh. Tapi saya pribadi tadinya juga berpikir gitu, apa sih gitu loh, kayaknya nggak masuk akal banget. Dan dulu saya berpikir kayaknya konyol deh, saya mesti memperkatakan hal-hal yang baik gitu tentang diri saya. Ya kalau kejadian, kalau nggak kejadian kan saya malu gitu ya. Seakan-akan membohongi diri sendiri Seakan-akan ya. membohongi diri sendiri, seakan-akan munafik gitu ya. Orang kenyataan yang nggak gitu kok saya disuruh memperkatakan yang sebaliknya gitu. Saya suruh memperkatakan yang baik, misalnya lah keadaannya jelek nih misalnya lah. Tapi saya kok disuruh memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, yang positif gitu. Kayaknya kan munafik, kayaknya membohongi diri sendiri gitu. Tapi ketika sampai di satu titik di mana saya melihat kok kayaknya nggak ada perubahan ya dengan saya terus-menerus mempercayai hal-hal yang negatif. Jadi saya mulai berpikir, satu pagi saya mulai berpikir, nggak ada salahnya gitu. Saya mencoba mulai memperkatakan perkataan-perkataan yang positif, yang benar, perkataan-perkataan yang benar. Saya mulai belajar untuk memperkatakan. Saya pikir, toh saya nyoba juga saya nggak keluar modal apa-apa gitu loh. Gratis, saya nggak mesti bayar apa-apa. Dan kalaupun nggak kejadian, toh saya nggak rugi apa-apa, orang saya cuma ngomong doang kok gitu kan. Dan tapi dalam beberapa kejadian saya lihat ya, ketika saya memperkatakan perkataan-perkataan yang benar, beberapa bulan kemudian saya melihat, ini kejadian, ini kejadian, ini kejadian. Segala sesuatu yang terbaik, pelan-pelan saya bisa raih, pelan-pelan saya bisa raih. Ini semua bukan karena saya ya, tapi saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik. Tuhan yang baik itu dia rindu kok memberikan yang terbaik sama kita. Nah tapi seringkali yang menjadi penghalangnya adalah karena kita nggak pernah mengharapkan hal-hal yang terbaik itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi harapannya itu nggak ketemu gitu loh, nggak matching. Nah akhirnya yang nggak termanifestasi, kita nggak bisa lihat buktinya. Tapi ketika kita mulai mempercayai, kita mulai meletakkan pengharapan kita pada sumber yang benar, maka kita akan bisa melihat bahwa kejadian-kejadian yang terbaik itu benar-benar bisa terjadi dalam kehidupan kita. Iya. Kita rehat sejenak, break Ya. sejenak. Kita masih tunggu SMS-nya di 0819 081 77 771. Kita saksikan pesan perubahan yang sesat ini. Tetaplah bersama kami pemirsa Dan jangan kemana-mana. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut hubungi kami.
terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Kami masih menunggu SMS-nya, pemirsa jangan ragu-ragu, segera kirim SMS di 0819 081 77 771. Kita ke SMS yang sudah masuk pada malam hari ini. Dari 6832. Selamat malam New Life. Selamat malam. Suami saya sedang sakit tumor dan saat ini tidak ada semangat. Jujur awalnya belum mengasihi Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Oke. Memang penyakit adalah hal yang tidak pernah kita undang dalam hidup kita dan Nggak pernah diharapkan. ya nggak pernah diharapkan dan itu tiba-tiba bisa terjadi gitu ya. Iya. Saya percaya begini, tidak ada hal yang buruk berasal dari Tuhan. Jadi kalau waktu kita mengalami sakit ini berarti bukan berasal dari Tuhan. Karena bukan berasal dari Tuhan, makanya kita bisa berdoa dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saya pribadi dalam keyakinan saya percaya sakit penyakit tumor disembuhkan dalam nama Yesus. Waktu kita percaya, maka itu yang akan terjadi. Nah memang mungkin Anda berkata, tapi masa bisa sih sembuh? Semuanya tergantung apa yang kita yakini. Memang waktu kita berdoa mungkin belum terjadi kesembuhan. Mungkin belum terjadi kesembuhan. Tapi waktu kita percaya itu cepat lambat, maka proses itu akan terjadi. Dan kalau Anda bertanya, apakah itu akan menyembuhkan semua penyakit? Belum tentu juga. Karena secara alamiah, manusia pasti menjadi tua dan akan meninggal gitu kan ya. Kalau semuanya pasti sembuh gitu kan, sudah sekarang memati, sembuh lagi kan, dan nenek moyang kita hidup sampai sekarang. Nah, di balik itu semua ada kedaulatan Tuhan. Bagian kita adalah mempercayai bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tumor bukan hal yang baik dan saya percaya itu bukan berasal dari Tuhan. Oleh karena itu kita perlu fight. Kalau misalkan Anda bisa ke dokter, bawalah ke dokter, periksa. Atau suatu hal. Kenapa kita periksa ke dokter? Karena Tuhan sudah memberikan dokter kepada kita. Kalau dokter sudah tidak dapat mengatasi, sudah angkat tangan semua, tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Ya kan? Jadi semua kepintaran yang dokter punyain semuanya berasal dari Tuhan. Jadi periksakan ke dokter, berdoa dan percaya pasti ada jalan keluar. Ya. Ini kembali ke tema Pak, semuanya jadi indah. Bagaimana dengan yang sudah dalam keluarga udah bercerai gitu? Apakah bisa semuanya jadi indah dan bahagia lagi? Banyak sekali kisah-kisah rumah tangga yang sudah bercerai dan waktu mereka datang kepada Tuhan, hati mereka dipulihkan, demikian pula pasangannya dan akhirnya menjadi satu kembali. Prinsipnya dalam rumah tangga adalah kita memberi, bukan menuntut. Kalau kita menuntut, di sanalah menjadi problem dalam hidup ini. Dan yang menariknya adalah banyak suami atau istri tidak menyadari bahwa mereka sedang menuntut. Mereka cuma berkata, apa salah kalau saya pingin istri saya bangun pagi, masak Indomie, bikinkan teh, kopi, apa salah? Kelihatannya cuma sekedar saya pinginnya begini loh, saya cuma pinginnya begini. Ini kan demi kebaikan dia, Sebenarnya tanpa disadari itu seringkali menjadi sebuah tuntutan yang diberikan kepada pasangan. Nah, bagaimana kita bisa membawa pasangan kita untuk bersama-sama melakukan suatu hal, yaitu dengan memberikan teladan, memberikan contoh, membawa pasangan kita bersama-sama untuk melakukan satu hal. Jadi bukan kerjanya menuntut, apalagi kalau misalkan suami lagi tidak bekerja. Ini yang terjadi banyak pada para istri adalah, ayo kerjalah mas. Sudah suami stres karena nggak ada kerjaan, ditambah tuntutan, itu menjadi problem lagi. Jadi apapun problem rumah tangga, saya sangat percaya amat sangat dapat dipulihkan waktu kita datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan rahasia semuanya. Ya, lalu apa sih yang menjadi penyebab utama sampai kehidupan itu kok menjadi tidak bahagia? Silakan Bu. Ya, penyebab utamanya tentu salah fokus ya. Kalau kita fokusnya ke hal-hal yang negatif, kepada masalah, kepada betapa pahitnya kehidupan ini, ya maka jadilah seperti itu gitu loh. Tapi kalau ketika kita berfokus pada hal-hal yang benar, kita berfokus pada Tuhan, kita berfokus pada kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau Tuhan sudah pelihara kita sampai hari ini, masa sih dia nggak pelihara kita besok gitu ya. Burung-burung di udara yang nggak bekerja, nggak bisa ngapa-ngapain aja Tuhan pelihara kok, apalagi kita yang diciptakan sama Tuhan begitu spesial, begitu
sempurna gitu ya, dikatakan kita ini kan segambar dan serupa dengan Tuhan gitu. Masa sih Tuhan gak pelihara kita? Tuhan pasti pelihara dan pasti berikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan sudah ciptakan kita untuk menjadi lebih dari pemenang dalam segala hal. Dan pasti janji Tuhan itu iya gitu. Jadi ya kalau ketika kita berfokus pada kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, kita berfokus pada janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa sempurna, begitu luar biasa baik, Dia memberikan kepada kita rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan gitu ya. Itu membuat tentu hati kita akan berbeda ya. Kita akan menjadi orang yang mudah sekali untuk mengucap syukur dan mengucap terima kasih ketika kita berfokus pada hal yang benar. Terus ada yang bilang gini Pak, kamu kalau cari pacar tuh cari pacar yang kaya, biar nanti kamu nikah kamu nggak susah. Nah gimana sih menurut Bapak pendapat soal itu Pak? Wajar. Orang mencari yang ganteng, yang kaya, yang baik hati, yang berkepribadian itu hal yang wajar. Namun kebahagiaan itu tidak terletak pada itu saja gitu ya. Itu memang mungkin bisa membuat kita senang sesaat. Tapi ingat, apa gunanya kalau misalkan kita punya pasangan yang kaya tapi tidak setia? Apa gunanya kalau kita punya pasangan yang kaya raya tapi dia lebih mementingkan pekerjaan daripada kita? Apa gunanya kita mempunyai itu kalau dia lebih mementingkan nama baiknya daripada anak-anaknya mungkin? Nah itu yang perlu kita renungkan dalam hidup ini. Mencari pasangan, kalau menurut saya secara pribadi, carilah yang pertama yang mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, fokusnya kepada Tuhan, hatinya tidak melekat pada kekayaan. Waktu orang mencintai Tuhan, dia akan memberikan kasih itu kepada keluarganya. Itu dia. Kenapa? Karena sumbernya berasal dari Tuhan. Sumber cinta itu, sumber kasih. Sumber kasih bukan dari pasangan kita. Sumber kasih itu berasal dari Tuhan. Waktu kita menerima cinta daripada Tuhan, kita akan bisa memberikan kepada pasangan. Demikian pula sebaliknya. Makanya tadi Bu Dita katakan, rahasia dari rumah tangga yang berbahagia adalah dari masing-masing sudah bahagia. Saya bahagia, istri saya bahagia karena menerima cinta daripada Tuhan. Kebahagiaan itu kita bagi sehingga kehidupan rumah tangga itu menjadi amat sangat berbahagia. Dan semakin lama kita berumah tangga, semakin romantis, semakin hangat, semakin indah. Dan itu yang saya alami dalam rumah tangga saya. Tadi malam contohnya sederhana, pas saya mau ke kamar mandi, saya lihat istri saya lagi tidur. Saya pikir, Tuhan kok bisa ya? Kok bisanya itu kenapa? Kenapa kok bisa? Karena begini, di luar sana mungkin banyak wanita cantik. Tapi kenapa ya? Mungkin dia sudah mulai berumur gitu kan. Hati saya kok melekatnya sama dia ya. Inilah misteri cinta yang tidak pernah bisa kita jelaskan dengan kata-kata. Karena kasih dari Tuhan membuat kita mencurahkannya kepada pasangan kita, gitu kan. Jadi bukan karena istri saya cantik kayak artis Hollywood, enggak, mungkin secara fisik tidak, tapi ada sesuatu yang menggetarkan di dalam hati pada saat kita menerima cinta dari Tuhan dan kita benar-benar menikmati keindahan hidup rumah tangga. Makanya waktu kita fokus kita benar kepada Tuhan, rumah tangga kita menjadi semakin indah. Waktu fokus kita pada hawa nafsu kita, aduh istriku sudah mulai ada ubannya nih, cari lagi cewek lain pada hawa nafsu, rumah tangga kita akan berantakan. Sumbernya adalah Tuhan. Ada tambahan? Pasangan yang paling romantis? Yang saya lihat sih beberapa orang ya dalam kehidupan saya gitu, saya perhatikan ada orang-orang tertentu yang pengen banget gitu ngedapetin orang yang kaya gitu, yang ada malah akhirnya jadi ketipu. Ngakunya katanya pengusaha kaya gimana luar biasa, rupanya ternyata pada saat pernikahan itu ternyata bilangnya itu mobilnya dia, nggak taunya mobilnya itu mobil pinjaman, malah abis itu setelah menikah baru kebongkar semuanya kalau ternyata dikejar-kejar utang gitu, bahkan yang mobil pinjaman yang dipinjam waktu hari pernikahan itu juga belum bayar gitu. Jadi terkadang kalau fokusnya seseorang itu hanya kepada harta, akhirnya mudah sekali gitu untuk dibelok-belokkan gitu sama orang lain gitu. Ada juga orang yang berpikir bahwa karena pengennya carinya kaya gitu ya, ternyata memang benar dia orang kaya, tapi rupanya yang kaya bapaknya gitu. Jadi memang benar waktu awal-awal nikah dikasih rumah ada, mobil ada gitu ya.
kayaknya udah sempurna banget gitu. Rupanya anaknya sendiri atau suaminya gitu yang dia nikahi ternyata nggak mau kerja habis itu gitu, karena ternyata orang tuanya super kaya, jadi anaknya nggak mau kerja. Akhirnya seiring berjalannya waktu, kekayaan orang tuanya juga nggak bisa bertahan selama-lamanya, akhirnya jadi nggak enak juga gitu kan. Jadi ya janganlah kita fokus-fokus ke hal-hal yang seperti itu ya. Tadi saya setuju banget apa yang Pak Susilo bilang, ketika kita berfokus pada Tuhan, Tuhan itu adalah fondasi. Ketika kita mau membangun sebuah rumah, yang terpenting adalah fondasinya. Hubungan seseorang dengan Tuhan itu adalah ibarat sebuah fondasi dari sebuah bangunan. Ketika kita mau membentuk sebuah rumah tangga yang indah, kalau kita nggak punya fondasi yang kuat, imannya berbeda, keyakinannya berbeda gitu ya, maka semuanya akan jadi berantakan, karena prinsipnya semuanya akan jadi berantakan. Tapi kalau kita punya dasar yang kokoh, kita punya satu fondasi yang kuat gitu ya, cinta Tuhan. Cinta Tuhan itulah yang bisa merekatkan semuanya. Cinta Tuhan itulah yang bisa memampukan kita untuk melampaui semua perbedaan. Mungkin dalam rumah tangga ada banyak perbedaan, nggak selamanya pendapat dia dan pendapat kita sama. Gak selamanya apa yang kita harapkan di dalam dirinya kita bisa dapatkan gitu. Mungkin ada kalanya kita dikecewakan. Mungkin ada kalanya sesuatu yang kita harapkan ternyata dia gak ngerti gitu loh. Tapi ketika kita memiliki cinta yang dari Tuhan, semua itu gak ada artinya gitu loh. Semua itu bukan apa-apa dan semua itu bukan satu hal yang harus dibesar-besarkan, karena kasih Tuhan jauh lebih besar dari itu semua. Kasih Tuhan menutupi segala kekurangan dan menyempurnakan semuanya. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk dari 5306. Selamat malam Nyulef. Selamat malam. Ada teman saya suaminya sudah tiga kali nikah karena suaminya nggak pernah bahagia. Katanya suaminya, apakah di agama Kristen bisa seperti gitu Pak? Dan siapa yang salah di situ, istrikah atau suami? Terima kasih. 3 kali nikah saya rasa nggak ada kaitan dan agama ya. Itu karena orangnya sendiri yang memang suka menikah gitu ya, dan hobi gitu, hobi menikah. Dan selalu ada alasan. Selalu ada alasan tidak bahagia. Sebenarnya ketidakbahagiaannya adalah karena dia tidak bisa melihat Tuhan dengan benar. Memang penelitian mengatakan bahwa kalau orang pernikahan pertama gagal, masuk dalam pernikahan kedua, kegagalannya lebih besar daripada pernikahan pertama. Masuk pernikahan ketiga, kegagalannya kemungkinannya lebih besar lagi dari pernikahan pertama, kedua, dan ketiga. Karena dia selalu membanding-bandingkan dan selalu berfokus pada kesalahan. Bisa hal itu diberhentikan. Bagaimana cara memberhentikannya? Sederhana, jawabannya tadi Budita katakan adalah dia harus memiliki kepercayaan yang benar tentang pernikahan. Karena banyak orang berpikir gini, saya menikah supaya saya bahagia. Kalau saya menikah maka saya bahagia. Berarti kebahagiaannya diletakkan pada pernikahannya, pada pasangannya. Padahal pasangannya punya kekurangan, punya keterbatasan dan berbagai macam. Sehingga waktu dia menikah maka dia tidak mengalami kebahagiaan. Kenapa? Karena dia meletakkan kebahagiaannya adalah pasangannya ternyata tidak sempurna. Pasangannya bisa berubah-berubah. Pasangannya bisa berubah-berubah lagi, bahkan kesetiaan pun bisa berubah. Dan akhirnya dia berkata, saya tidak bahagia, saya tidak bahagia, saya tidak bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan sumbernya bukan dari pasangan, tapi dari Tuhan. Makanya pernikahan itu adalah penyatuan dua pribadi yang dewasa. Yang dewasa di sini dalam arti mengenal Tuhan dengan benar, sehingga mereka bisa saling membahagiakan. Kalau ada ketidakdewasaan dalam pernikahan, maka yang muncul adalah tuntutan. Kamu harus bahagiakan saya, kamu harus ngikutin keinginan saya maunya begini, waktu keinginan itu tidak dipenuhi, lalu kita berkata, aku gak bahagia nikah sama kamu, kenapa masa kamu hal-hal kecil aja gak bisa, dan seterusnya. Inilah salah satu penyebab terbanyak kehancuran rumah tangga yang saya lihat. Kenapa? Tanpa disadari tuntutan itu dilontarkan terus kepada pasangan juga sudah stres, akhirnya nuntut balik lagi, dan akhirnya saling menuntutlah terjadi dalam rumah tangga, dan saling melukai, dan akhirnya berlarut-larut, dan itu tambah parah. Makanya waktu begitu ada pertengkaran dalam rumah tangga, ada baiknya ada konselor atau pembimbing yang membantu mengarahkan dan membimbing gitu ya. Apalagi awal-awal pernikahan ya. Dulu awal pernikahan berantem sering nggak Bu? Enggak sih, biasa-biasa aja kan, cuma perang dunia ke berapa ya? Sudah nggak ada serinya itu. Perang dunia ke-14.
Biasa-biasa aja kok, cuman piring aja melayang. Piring terbang ya. Udah biasa piring melayang. Makanya jadi biasa-biasa aja ya. Tapi memang iya, usia-usia pernikahan satu, Awal-awal. kedua itu memang usia yang dikatakan rawan ya, karena usia penyesuaian, yaitu tadi gapnya antara harapan dan kenyataan. Waktu pacaran semuanya terlihat indah dan semuanya terlihat perfect, sempurna. Begitu bareng-bareng baru kelihatan, ternyata kok nggak Ngorok. Kok nggak ngorok? seperti yang dibayangkan gitu. Ternyata kok dulu kayaknya kaulah bulan, kaulah bintang gitu ya. Sekarang kok jadi Oh, dulu- kunang-kunang. Dulu digombalnya gitu ya, Bu ya. Korban gombalan. Iya. Ya, itulah kehidupan rumah tangga. Makanya rumah tangga tuh bukan hanya sekedar menikah, tapi ada unsur tanggung jawab di dalamnya. Jadi nggak bisa kita berumah tangga tuh tanpa unsur tanggung jawab. Makanya dalam mudah kita berkata dikit-dikit cerai, dikit-dikit aku nggak bahagia, dan berbagai macam. Waktu Anda menikah dan orang yang seperti gitu, maka dia akan menikah dan Anda awalnya saja. Makanya kenapa bulan madu sebutnya? Hanya 1 bulan. Seharusnya selama-lamanya indah gitu kan. Ya, Jadi selamanya madu. ya selama-lamanya madu. Every day. Oke, SMS selanjutnya dari Terus kemudian ini ada pertanyaan, sorry Nah, ada pertanyaan siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya. Saya rasa sih pertanyaan itu kita agak sulit ya menjawab ya, dan juga bukan kapasitas kita di sini untuk menjatuhkan penghakiman siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi saya rasa sih mungkin alangkah baiknya bukan difokuskan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi gimana caranya untuk mencari solusi aja ya. Karena kita seringkali ketika ada masalah kita nih terjebak siapa yang benar, siapa yang salah nih. Oke, terus kalau udah dapet pertanyaan berikutnya ya, kalau udah dapet siapa yang benar, siapa yang salah mau diapain gitu loh. Yang salah apa mau dihukum, yang benar apa mau dikasih piala, apa gimana gitu kan, enggak ya. Yang paling penting adalah gimana sih solusi yang terbaik supaya masalah ini semuanya bisa menjadi baik dan semuanya menjadi pemenang gitu. Yap. Ya. SMS selanjutnya dari 4401. Saya mau bertanya, saya setiap saat berdoa dan berdoa. Apa yang saya minta tapi sampai saat ini Tuhan belum memberikan. Apakah saya harus sabar dan meminta terus pada Tuhan, dan sampai kapan Tuhan akan jawab, Pak? Terima kasih. Nah, sayangnya tidak diceritakan permintaannya apa. Misalkan saya sudah menikah, saya minta kawin lagi kan repot gitu kan. Ya, Tuhan nggak capek-capek ya Pak ya. Iya. Rahasia doa yang dijawab, jawaban saya sederhana. Yang pertama, dia mempercayai kepada Tuhan. Kalau dalam kepercayaan saya, Yesus adalah jawaban dari doa saya. Yang kedua, kita berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bukan apa yang inginkan. Jadi bukan kita narik tangan Tuhan untuk memenuhi keinginan kita, tapi kita mempercayai bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik dan kita mengucap syukur, kita mengikutinya. Jadi bukan kadang kan ada orang kan berdoa buat pasangan hidup. Tuhan, aku maunya dia. Jika bukan Tuhan, buat dia menjadi pasangan saya. Jika tidak Tuhan, buat hatinya berubah. Kalau orang tuanya tidak setuju, ubah orang tuanya Tuhan. Kalau salah, Tuhan cek lagi. Ada status Pak. Enggak, terakhir Tuhan cuma jawab, kalau gitu mengacalah kamu. Siapa kamu sungguhnya? Ya. Ya, seringkali kita membuat kita lupa gitu, yang Tuhan itu sebenarnya Tuhan apa kita gitu, yang berdaulat itu kita atau Tuhan gitu. Kita merasa bahwa kita sudah berdoa dan kita tuh layak untuk mendapatkan apa yang kita mau, padahal ya doa kita itu dijawab sesuai dengan maunya Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa di atas segala sesuatunya, dan dia punya rancangan yang indah, yang seringkali jauh lebih indah dari yang kita harapkan loh. Nah, kalau kita sudah mengkotakkan kita maunya ini gitu ya, Tuhan jadi susah mau ngasih yang jauh lebih baik gitu loh, karena mata kita tertuju ke situ. Jadi percayalah gitu, kalaupun ya Tuhan aku sih pengennya ini Tuhan, tapi biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, karena kita percaya bahwa kehendak Tuhan jauh lebih indah dari apa yang pernah kita harapkan, kita doakan, kita bayangkan, kita impikan, kita idam-idamkan gitu loh. Jadi ya percayalah gitu. Ya. Nah, sayang sekali waktu juga yang memisahkan ya. Di penghujung acara mungkin ada yang mau disampaikan buat pemirsa dari Bu Dita? Iya, kunci dari kebahagiaan dalam kehidupan ini adalah bukan terletak
pada apakah kita punya masalah atau nggak punya masalah gitu ya. Akan tapi dari keputusan yang kita ambil, ketika kita mengambil keputusan untuk melihat kebaikan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa merasakan kebahagiaan itu dan bisa mengucap syukur terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, dari Pak Susilo ada tips-tips? Kalau saya pribadi, kalau saya tanya apa keindahan hidup Bapak, jawaban saya cuma satu. Tuhan Yesuslah keindahan hidup saya. Sampai selama-lamanya. Ya, terima kasih. Biasa sekali ya. Terima kasih buat nilai-nilai yang sudah dibagikan kepada kami semua dan terima kasih buat hatinya. Ya, Tuhan memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih buat pemirsa yang sudah mengirimkan SMS pada malam hari ini. Pemirsa masih bisa bertanya, bisa cerita, ataupun mau bertemu dengan narasumber kami pada malam hari ini, bisa tetap menghubungi di 0819 081 77 771. Semua layanan yang diberikan New Life free, gratis, dan cuma-cuma. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada kru Batam TV yang bertugas pada malam hari Ya, ini. kami mohon maaf pemirsa, selama kami siaran mungkin ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf, tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Pemirsa juga bisa menyaksikan video kami yang Jumat kemarin dengan tema yang luar biasa. Pemirsa bisa melihat di YouTube atau di Facebook melalui bisa ketik nama New Life spasi Batam TV. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat Pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua. hanya di Batam TV. New Life.